dong puasanya. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Lebaran. Nah, ngomong-ngomong Lebaran nih, yuk simak cerita Bu Guru berikut ini. Lebaran sebentar lagi. Halo teman-teman, hari ini Vina mau membantu ibunya untuk membuat kue nastar. Iya, kue nastar, kue khas Lebaran. Nah, untuk membuat kue nastar, Vina membutuhkan setengah kilogram mentega. Sedangkan persediaan mentega ibu Vina sebanyak 2/3 kilogram. Supaya tidak kehabisan, Ibu Vina membeli lagi mentega sebanyak 1/4 kilogram. Nah, setelah dibuat menjadi kue nastar, berapa sisa mentega yang dimiliki Ibu Vina? Nah, bagaimana cara menyelesaikan persoalan tersebut? Ada yang tahu? Benar sekali, kita akan menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Mari simak penjelasan berikut ini. Pecahan yang pertama adalah mempunyai penyebut yang sama. Contohnya, pecahan 3/8 ditambah 4/8 sama dengan, karena pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, maka langsung dijumlahkan saja pembilangnya, yakni 3 tambah 4/8 sama dengan 7/8. Apakah masih bisa disederhanakan? Ya, benar sekali. Ini sudah pecahan paling sederhana. Maka 3/8 tambah 4/8 sama dengan 7/8. Pada gambar yang pertama terdapat satu bagian dari 4 bagian yang diarsir. Ini menunjukkan pecahan 1/4 dan akan dijumlahkan dengan 2 bagian dari 4 bagian yang diarsir. Ini menunjukkan pecahan 2/4. Bagaimana cara menjumlahkannya? Cara menjumlahkannya, bagian-bagian yang diarsir digabungkan menjadi satu. Jadi, terdapat 3 bagian yang diarsir dari 4 bagian. Ini menunjukkan jumlah pecahan 3/4. Yang kedua adalah jika beda penyebut. Cara yang pertama adalah kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara menyamakan penyebutnya, kita dapat menggunakan KPK. Menyamakan penyebut 4 dan 5 menggunakan KPK. KPK 4 dan 5. KPK dari 4 adalah 8, kemudian 12, kemudian 16, kemudian 20, dan seterusnya. KPK dari 5 adalah 10, 15, kemudian 20, dan seterusnya. Maka dapat kita peroleh kelipatan persekutuan terkecil yang pertama dari 4 dan 5 adalah 20. Dan selanjutnya dapat dituliskan sebagaimana di atas. Di sini penyebut telah sama. Yang pertama, 1/4 menjadi 1 kali 5/20. Diperoleh angka 20 dari hasil perkalian 4 kali 5. Maka pembilang juga dikali 5. Kemudian ditambah dengan 3/5 menjadi 3 kali 4/20. Diperoleh angka 20 karena penyebut 5 dikali dengan 4, maka pembilangnya juga dikali dengan angka 4, menjadi 3 kali 4/20. Maka dapat ditulis seperti berikut. 1 dikali 5 sama dengan 5, ditambah 3 kali 4 sama dengan 12. Karena penyebutnya sudah sama, maka ditulis satu saja, menjadi 5 tambah 12/20. Hasilnya 17/20. Ini sudah pecahan paling sederhana. Maka 1/4 ditambah 3/5 sama dengan 17/20.
Cara yang kedua yakni menggunakan perkalian silang. Contohnya, 1/4 ditambah 3/5 sama dengan kita kalikan penyebutnya, kemudian pembilang yang kanan dikalikan dengan penyebut yang kiri, dan pembilang yang kiri dikalikan dengan penyebut yang kanan. Maka akan diperoleh operasi 1 kali 5 ditambah 4 kali 3 per 4 kali 5. 1 kali 5 sama dengan 5, dan 4 kali 3 sama dengan 12, per 4 kali 5 sama dengan 20. Maka diperoleh operasi 5 ditambah 12 per 20. Maka hasilnya adalah 5 tambah 12 sama dengan 17 per 20. Maka hasil penjumlahan 1/4 tambah 3/5 sama dengan 17 per 20. Apakah masih bisa disederhanakan? Benar sekali, tidak bisa. Operasi pengurangan pecahan biasa. Oke, yang pertama kita menggunakan yang sama penyebutnya. Kita kasih contoh, 5/6 dikurangi 2/6. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan tersebut? Oke, langsung saja, karena penyebutnya sama, kita tulis kembali penyebutnya di bawah ya, penyebutkan yang bawah, yang atas yakni pembilang. Kita tulis kembali 5 dikurangi 2 sama dengan berapa? 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Ya, hasilnya yakni 3/6. Sudah selesai? Belum. Pecahan ini masih bisa kita sederhanakan kembali. Bagaimana cara menyederhanakannya? Yakni dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Kita bagi dengan angka berapa? Benar, kita bagi dengan angka 3. Kita bagi dengan angka 3. Oke, jika yang bawah kita bagi dengan angka 3, maka yang atas juga harus kita bagi dengan angka 3 juga. 3. Hasilnya 6 bagi 3 yakni 2, dan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ya, sederhananya hasil dari 5/6 dikurangi 2/6 yakni 1/2. Bagaimana konsep di atas? Ya, mari kita gambarkan bagaimana kok bisa dapat 1/2. Kita gambarkan konsepnya. Seumpama kita mempunyai satu kotak memanjang, lalu kita iris atau kita bagi menjadi 6 bagian sama besar. Pertama, kita mempunyai 5 dibagi 5 bagian. Kita arsir sesuai dengan pembilangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mempunyai 5 arsiran dari 6 bagian tersebut. Lalu kita kurangi 2. 1, 2. Maka sisanya berapa? Sisanya yakni kita hitung yang masih warnanya pink ini ya. 1, 2, 3. Masih ada 3 kotak dari jumlah seluruh kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Ya, hasilnya seperti ini. Lalu kita sederhanakan bagaimana? Ini kan masih ada 1 buah kotak memanjang ya yang sama. Kita hitung 1 dari 2 jumlah kotak yang memanjang. Ada 1 dan ada 2 kotak memanjang. Jadinya masih 1/2 seperti ini. Lalu bagaimana jika beda penyebutnya? Ya, kita beri contoh terlebih dahulu. Seumpama contohnya 2/3 dikurangi 1/5.
Bagaimana cara menyelesaikan pecahan tersebut? Langkah yang pertama yakni kita perlu cari KPK dari kedua penyebut. Penyebutnya yakni 3. Kita cari kelipatan 3. Kelipatan 3 berapa? 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan 5. 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Berapa KPK dari kelipatan di atas? Dari angka di atas? Ya, benar. 15. Kita cari. Seumpama kalian belum menemukan, maka harus dilanjutkan sampai ketemu dengan angka yang sama. Setelah kita ketemu KPK, langkah selanjutnya yakni ubah penyebut menjadi KPK tadi. Kita pertama yakni yang 2/3. 2/3. Kita ubah penyebutnya menjadi KPK-nya tadi berapa? 15. Nah, jika bawahnya hasilnya 15 ini hasil dari berapa? Ya, 3 dikali 5. Maka yang atas juga harus kita kalikan dengan 5. 5 kali 2 yakni 10. Nah, kita punya pecahan baru. Selanjutnya, pecahan yang kedua yakni 1/5. Sama juga seperti di atas. Untuk mendapatkan 15, maka 5 ini kita kalikan dengan 3. Jika bawah kita kalikan 3, maka yang atas juga perlu kita kalikan dengan 3. Hasilnya 3/15. Lalu kita tulis lagi di atas. 2/3 dikurangi 1/5. 2/3 tadi udah kita ganti menjadi 10/15 ya. Maka kita tulis di atas menjadi 10/15. Dan yang satunya 1/5 kita ubah menjadi 3/15. Kita tulis lagi di atas. Dikurangi 3/15. Hasilnya berapa? 15. 10 kurangi 3 yakni 7. Ya, terselesaikan. Apakah masih bisa disederhanakan? Ya, tidak bisa karena ini sudah tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Jadi hasil dari 2/3 dikurangi 1/5 yakni 7/15. Baiklah adik-adik semuanya, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi penjumlahan dan pengurangan operasi pecahan biasa? Oke, bagus sekali. Baiklah, setelah kita memahami materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, tadi di awal Ibu Guru sudah menyinggung tentang permasalahan yang dialami oleh Vina. Selanjutnya, mari kita selesaikan permasalahan yang dialami oleh Vina menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Baiklah adik-adik semuanya, tadi sudah kita ketahui bersama permasalahan di awal, di mana Vina dan ibunya ingin membuat kue nastar, dan untuk membuat kue nastar diperlukan mentega. Ketahui persediaan mentega Ibu Vina sebanyak 2/3 kg, dan untuk membuat kue nastar membutuhkan mentega sebanyak setengah kilogram. Supaya tidak kehabisan mentega, Ibu Vina membeli lagi sebanyak 1/4 kg. Pertanyaannya, berapa sisa mentega yang dimiliki Ibu Vina? Mari kita jawab bersama.
Dalam menjawab persoalan ini, kita terdapat dua tahap. Yang pertama, kita kurangkan terlebih dahulu persediaan mentega dengan mentega yang dibutuhkan untuk membuat nastar, yakni 2/3 dikurangi 1/2. Dalam pecahan ini, diketahui bahwa penyebutnya berbeda, yakni 3 dan 2. Maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan bantuan KPK. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Setelah itu kita temukan kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 2 adalah 6. Maka dari itu kedua penyebut harus dirubah menjadi 6. Yang pertama pecahan 2/3. Untuk menjadi 6, penyebut 3 harus dikali 2 supaya menjadi 6. Begitu juga pembilangnya, harus dikali dengan angka yang sama. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Menjadi 4/6. Kemudian pecahan 1/2. Supaya menjadi 6 penyebutnya, 2 harus dikali 3 supaya menjadi 6. Dan angka 1 dikalikan dengan angka yang sama, yakni dikali 3 dan menjadi 3. Menjadi pecahan 3/6. Setelah penyebutnya sama, kemudian dikurangkan. 4/6 dikurangi 3/6 sama dengan 1/6. Apakah sampai sini sudah selesai? Tentu saja belum. Dikarenakan Ibu Vina memberi lagi mentega, maka untuk mengetahui sisa persediaan mentega Ibu Vina, kita harus menjumlahkan sisa mentega yang dipakai untuk membuat nastar dan mentega yang dibeli Ibu Vina, yakni 1/6 ditambah 1/4. Karena penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan bantuan KPK. Maka kita harus mencari KPK dari 6 dan 4. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Maka kita temukan kelipatan persekutuan terkecil pertama dari 6 dan 4 adalah 12. Maka penyebutnya harus dirubah menjadi 12. Untuk menjadi 12, penyebut 6 harus dikalikan dengan angka 2 supaya menjadi 12. Begitu juga pembilangnya. 1 dikalikan dengan angka 2 menjadi 2. Pecahan 1/6 menjadi 2/12. Selanjutnya, penyebut 4 juga dikalikan angka 3 supaya menjadi 12. Begitu pula pembilangnya. Dikalikan dengan angka yang sama, yakni angka 3. 1 dikali 3 sama dengan 3, maka 1/4 menjadi 3/12. Selanjutnya dijumlahkan. 2/12 ditambah 3/12 sama dengan 5/12. Baiklah adik-adik semuanya, itu tadi materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Bagaimana? Mudah bukan belajar pecahan? Baiklah, cukup sekian materi yang dapat Ibu Guru sampaikan. Semoga materi yang Ibu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Pesan Bu Guru di bulan suci Ramadan ini, tetap semangat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat belajar, dan jaga selalu kesehatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.